Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan capstone project kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen pada Restoran Duta 2. Berikut anggota kelompok kami, saya Indah Purnamasari dengan NIM 122111186. Saya Desi Lentina Purba dengan NIM 122108010. Saya Brianisa Zulfa dengan NIM 122210836. Selanjutnya ada latar belakang sistem inventory atau persediaan barang merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu instansi. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi bahan makanan. Ketersediaan bahan makanan dalam memenuhi pesanan pelanggan menjadi sangat penting. Namun stok barang yang terlalu menumpuk akan menimbulkan kerugian yang menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Biaya inventory pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan kontinuitas eksistensi suatu perusahaan dengan mencari keuntungan atau laba dengan cara memberikan pelayanan yang memuaskan. Usaha kuliner seperti restoran Duta 2 seringkali dihadapkan pada masalah pengendalian stok makanan dan minuman, terutama karena kurangnya informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmemadai sistem pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pemesanan. Pada restoran Duta 2, selama ini pelayanan harus bolak-balik ke dapur untuk mengecek ketersediaan menu yang dipesan oleh pelanggan restoran. Hal ini tentu sangat merepotkan, terutama pada jam-jam ramai saat jumlah pelayanan terbatas, sedangkan banyak pelanggan yang harus ditanganinya. Akibat keterbatasan itu, kemungkinan kelalaian pelayan sangat bisa terjadi, terutama pada pencatatan ketersediaan stok makanan dan minuman di dapur. Selanjutnya adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut. 1. Merancang dan membangun sistem informasi inventory bahan baku makanan yang dapat menunjang aktivitas penyimpanan, pengelolaan, penyajian informasi persediaan bahan baku makanan yang tepat dan akurat. 2. Mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan stok bahan baku dengan sistem baru sehingga meminimalisir kesalahan data. 3. Mengetahui efektivitas pengelolaan persediaan bahan baku dengan menggunakan intranet. 4. Memberikan kemudahan bagi pengelola persediaan bahan baku dan biaya persediaan pada restoran Duta 2. 5. Menyediakan bahan makanan dan minuman yang berkualitas serta meningkatkan efisiensi manajemen stok dan pembuatan laporan untuk meningkatkan profitabilitas bisnis. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan masalah. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di restoran Duta 2 pada proses pengendalian persediaan bahan baku makanan. Pengelola datanya meliputi halaman front-end dan back-end. Halaman front-end diakses oleh admin yang meliputi proses data, stok, pembelian bahan baku, melakukan input proses 6 pengambilan bahan, laporan stok bahan baku, sedangkan halaman back-end diakses oleh user dengan mengelola atau stok bahan yang ada menjadi sebuah makanan jadi dan untuk melihat laporan. Selanjutnya dibacakan oleh Brianisa. Selanjutnya, metode penelitian. Pada pengembangan capstone project ini, penulis menggunakan metode waterfall, sering juga disebut metode sequential linear atau sequential linear,
atau alur hidup klasik life cycle. Model air terjun yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, kode, generation, testing, dan support. Tabrani 2018. Next. Tujuan analisis sistem untuk mengetahui sistem administrasi yang sedang berjalan tentang laporan penjualan pada Resto Duta 2 yang dirasa kurang disukai oleh pelanggan. Masalah yang kedua adalah kesulitan dalam hal reservasi ataupun pemesanan menu makanan. Pembeli dihadapkan pada kertas atau daftar menu yang tidak terdapat gambar makanan dan ketersediaan menu pada saat itu. Hal ini tentu tidak memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memilih menu tertentu dan yang spesial. Selanjutnya, kebutuhan pengguna, yaitu sistem harus memiliki fitur login dan register untuk pengguna. Setiap pengguna harus memiliki akses yang berbeda-beda pada admin atau staff. Laporan penjualan harus mencakup informasi jumlah penjualan, nama makanan, harga, dan total pendapatan. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Sistem harus responsif dan cepat dalam melakukan proses manajemen stok dan penjualan makanan. Sistem harus dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan. Sistem harus memiliki mekanisme proteksi data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi Purba. Nah, di sini ada IRD, yaitu ada supplier, yaitu ada kadis supplier, nama supplier, alamat, nomor order, nomor telepon, dan supplier mengirim barang, yaitu ada kode barang, nama barang, merek barang, jenis, dan barang. Lalu mengecek stok, yaitu ID bahan, nama bahan, deskripsi, dan stok bahan. Itu disimpan di gudang, yaitu ID bahan, tanggal keluar, jumlah keluar, dan keterangan. Lalu ada LRS, yaitu login, ada ID pegawai, nama pegawai, email, password. Lalu stoknya ID bahan, nama bahan, deskripsi, stok bahan. Lalu stok masuk, ID bahan, penerima, tanggal masuk. Lalu stok keluar, ID bahan, tanggal keluar, jumlah keluar, dan keterangan. Selanjutnya ada itu kesimpulan. Dalam custom project ini, kami telah berhasil mengembangkan sistem manajemen inventaris makanan menggunakan framework kode Igniter 4 dan basis data MySQL. Sistem ini dapat membantu pengguna untuk melakukan manajemen inventaris makanan dengan lebih efektif dan efisien. Dari analisis kebutuhan sistem yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pengguna memerlukan sistem yang dapat membantu mereka melakukan pencatatan inventaris makanan, melacak stok makanan, dan mengelola pesanan makanan. Oleh karena itu, kami merancang sistem yang dapat melakukan fungsi-fungsi tersebut. Pada tahap pengujian, kami melakukan black box testing untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, kami juga melakukan pemeliharaan untuk memperbaiki masalah dan kesalahan yang muncul selama proses pengujian. Dalam pengembangan sistem ini, kami menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya waktu yang tersedia, kebutuhan untuk belajar teknologi baru, dan terbatasnya sumber daya yang tersedia. Namun kerja keras dan kerjasama yang baik antara anggota tim, kami berhasil menyelesaikan proyek ini dengan sukses. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.